Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Azhar Al-Farizi dengan NIM 1910611201. Saya berasal dari kelas G Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional berdasarkan para sarjana hukum internasional dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebiasaan, yang kedua traktat, yang ketiga putusan pengadilan atau badan arbitrase, yang keempat ada karya-karya hukum, dan yang kelima ada keputusan organisasi atau ketetapan lembaga internasional. Namun berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statute of ICJ, sumber hukum internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada perjanjian internasional atau International Convention, dan yang kedua ada kebiasaan internasional atau International Customary Law, yang ketiga ada prinsip hukum umum, dan yang keempat ada putusan pengadilan dan karya-karya hukum. Pasal ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk. Mengapa disebut sebagai petunjuk? Karena pasal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam mempertimbangkan macam-macam hukum mana saja yang dapat digunakan dalam suatu kasus. Lalu yang kedua, pasal ini bukan merupakan daftar yang lengkap, karena di dalam pasal ini masih ada sumber hukum internasional lain yang tidak disebutkan. Contohnya yaitu resolusi Majelis Umum dan korespondensi diplomatik. Dan yang ketiga, sifat dari pasal ini bukan merupakan suatu hierarki. Ya, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai sumber-sumber hukum internasional yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Statute of ICJ. Yang pertama yaitu ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Vienna Convention tahun 1969 pasal 2 ayat 1 adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara dalam bentuk tertulis dalam rangka mencapai tujuan-tujuan hukum internasional. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional antar negara. Lalu ada macam-macam perjanjian internasional. Yang pertama yaitu perjanjian bilateral. Contohnya adalah perjanjian batas wilayah antara dua negara. Lalu yang kedua ada perjanjian trilateral. Contohnya yaitu perjanjian kerjasama bisnis antara Indonesia, Australia, dan Timur Leste. Lalu yang ketiga ada perjanjian multilateral. Contoh dari perjanjian multilateral adalah World Trade Organization atau perdagangan internasional. Lalu yang keempat ada perjanjian regional. Contoh dari perjanjian regional yaitu ada ASEAN. Yang kelima adalah perjanjian universal. Contoh dari perjanjian universal yaitu Universal Declaration of Human Rights. Lalu yang kedua ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum dalam hubungan internasional dan dapat diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional juga diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Lalu yang ketiga ada prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum merupakan penjelmaan atau perwujudan dari hukum positif nasional dan internasional suatu negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan yang berbeda antara yang dahulu dengan yang sekarang. Lalu contoh dari prinsip hukum umum yaitu seperti asas jus cogens, asas teritorial, asas kepentingan umum, asas kebangsaan, fakta sunt servanda, equality rights, resiprositas, courtesy, dan rebus sic stantibus. Lalu yang keempat ada putusan pengadilan dan karya-karya hukum. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sifat dari putusan pengadilan ini adalah sebagai sumber hukum tambahan yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri karena digunakan berdampingan dengan sumber hukum yang ada di atasnya dalam rangka memperkuat. Lalu selain itu ada juga karya-karya hukum yang sifatnya sama dengan putusan pengadilan, yaitu sebagai sumber hukum tambahan dan tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kekuatan sumber hukum internasional. Berdasarkan sifat daya ikatnya, kekuatan sumber hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum primer. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya paling utama dan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa
adanya keberadaan sumber hukum lain. Contoh dari sumber hukum primer yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Contoh ketiga di atas sifatnya lebih mengikat daripada putusan pengadilan dan karya-karya hukum. Lalu yang kedua ada sumber hukum subsidiar. Sumber hukum ini merupakan sumber hukum tambahan yang baru mempunyai daya ikat bagi hakim dalam memutus sebuah perkara apabila didampingi oleh sumber hukum primer. Oleh karena itu, sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri. Ya, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sumber hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.